Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FES semuanya. Dan selamat datang Ahmad Yani Muda di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Berjumpa lagi dengan kami di acara Pojok Diskusi Umum ataupun Podium yang mana ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ataupun BEM FES Unjaya. Pada kali ini teman-teman semua ditemani oleh saya Fauzul Hadi Arya Langga, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dekat mengenai prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Sosial. Dan tentunya pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu prodi FES, yaitu psikologi. Tentunya saya tidak sendiri pada hari ini, saya ditemani oleh Ibu Dian selaku Kaprodi dari psikologi. Halo Bu Dian. Halo Mas Fauzul. Fauzul, Bu. Fauzul. Oke Bu, santai saja, kita di sini ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam mengenai prodi psikologi yang ada di FES ini. Sebelumnya Ibu, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat FES dan Ahmad Yani Muda. Oke. Jadi kita panggilan di sini Sobat FES. Oh, Sobat FES. Oke. Halo Sobat FES dan Ahmad Yani Muda, perkenalkan nama saya Dian Juliarti Bantang. Saat ini saya diamanai sebagai Ketua Prodi atau Ketua Program Studi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Begitu Mas Fauzul. Oke baik Bu. Jadi Bu, selama ini selain tentunya menjadi dosen di Unjaya sendiri, dan kesibukan lainnya itu apa Bu selain menjadi dosen? Kalau selain jadi dosen, kebetulan saya sebagai istri gitu ya. Kemudian saya juga alhamdulillah diamanai kalau di Unjaya sendiri sebagai koordinator dari konselor gitu ya. Jadi di Unjaya sendiri itu ada yang namanya konseling Unjani Yogyakarta atau kita singkat dengan KUY gitu. Jadi kalau mau konseling KUY gitu aja ke KUY gitu ya. Terus selain itu kalau di luar saya juga kebetulan ada gelar psikolognya, jadi bisa digunakan sebagai praktisi. Kebetulan saya praktisi di SDM. Jadi kalau orang psikologi mungkin tahu ya, ada yang namanya psikologi industri dan organisasi. Nah, saya di bidang situ. Sehari-hari saya juga trainer, juga konselor gitu ya di beberapa perusahaan ataupun di beberapa biro yang memang menggunakan jasa saya. Seperti itu kesibukannya. Berarti bukan hanya sebagai dosen, berarti juga sebagai praktisi ya, gitu ya. Betul. Gitu. Jadi tadi Ibu telah menjelaskan bahwa Ibu sebagai kaprodi di psikologi Unjaya sendiri. Boleh Ibu memperkenalkan lebih lanjut terkait prodi psikologi itu apa? Mungkin ada Ahmad Yani Muda atau calon Ahmad Yani Muda di luar sana belum tahu itu apa itu prodi psikologi, atau masih ada yang bimbang gitu mau masuk kemana, jurusan mana. Mungkin setelah ini mereka bisa tercerahkan gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Fauzul. Jadi prodi psikologi bukanlah prodi yang membaca wajah orang gitu ya. Karena apa? Saya beberapa kali, saya ingat banget waktu S1 gitu ya. Waktu S1 ketika bertemu dengan orang psikologi, langsung saya orangnya kayak gimana ya gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kita bukanlah peramal gitu, tapi yang kita lakukan adalah kita mengamati perilaku orang. Kita bisa tahu kepribadian seseorang, kita bisa ngerti orang ini tepat nggak ya di posisi ini, di pekerjaan ini, itu melalui perilakunya gitu ya. Jadi sekali lagi perilaku yang kita amati gitu. Bukan kita amati dari segi melihat wajah baru pertama kali ketemu gitu ya, langsung tahu itu bukan. Jadi kita lihat dari perilaku. Jadi psikologi merupakan ilmu yang membahas terkait proses mental dan perilaku manusia. Itu adalah psikologi gitu ya. Kemudian kalau di prodi psikologi Unjani sendiri itu kita tambah keunggulan kita jadi yang namanya psikologi militer. Gitu. Jadi kalau di psikologi Unjaya itu kita mungkin ada yang namanya psikologi industri, kita juga bahas psikologi perkembangan, kita juga bahas kepribadian, kita juga bahas yang namanya klinis pendidikan gitu ya Mas. Tapi ada satu tambahan yang membuat kita lebih unggul gitu. Keunggulan kita itu adalah psikologi militer. Nah, psikologi militer ini bukan berarti kita teman-teman bakal kerja di barak misalnya, tidur di barak, itu bukan. Tapi kita lebih ke sama mempelajari proses mental, cuman bagaimana TNI itu gitu ya, bagaimana istri-istrinya TNI gitu ya, bagaimana anak-anaknya TNI. Jadi
TNI dan lingkupnya itu adalah ciri khas kita untuk Unjaya. Jadi lebih, kalau psikologi militer itu lebih spesifik lagi kepada profesi militernya itu. Benar sekali, tapi tidak hanya TNI-nya ya, tapi misal ke istri-istrinya, ke anak-anaknya, lingkungan TNI gitu. Oke, jadi begitu ya Sobat Fresh, psikologi itu bukan meramal orang ya. Ya, betul jadi, sekali. Mungkin masih ada persepsi-persepsi itu di masyarakat awam gitu ya. Benar sekali. Jadi bisa nggak baca saya kayak gimana gitu kan? Nah, ini yang sering pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temui, dan memang curhatan anak-anak S1 psikologi adalah itu, Bu, saya ketemu sama orang itu pasti bertanya kayak gini. Saya ini orangnya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau pertama kali kita ketemu mungkin kita belum paham nih orangnya seperti apa gitu ya. Kita pasti akan butuh waktu untuk mengamati. Itulah psikologi. Jadi psikologi ini bukanlah ilmu awam, ilmu mengawang-awang, bukan, tapi kita semuanya saintifik. Kita akan melihat berdasarkan yang namanya perilakunya dia dan juga aspek-aspek yang terkandung dalam dirinya dia. Menggunakan alat tes juga seperti itu. Dan di psikologi sendiri kita di semester 4, 5, 6 itu merupakan semester-semester yang kalau saya bilang semester-semester urgent di ini ya, di apa namanya, di kurikulum yang saat ini. Kalau kurikulum baru nantinya, kurikulum MBKM, kita akan majukan teman-teman gitu ya. Kalau kurikulum lama atau kurikulum 2018, kita itu di semester 4, 5, 6 itu adalah waktu-waktu yang cukup krusial buat teman-teman. Kenapa saya bilang krusial? Karena di situ adalah praktiknya teman-teman. Jadi teman-teman psikologi itu akan kena ruhnya psikologi di semester itu, karena ada praktikum. Kita ada praktikum anak, langsung terjun lapangan gitu. Benar, praktikum anak, praktikum dewasa, eksperimen gitu ya, observasi wawancara di situ semua. Nanti kalau di MBKM kita majukan gitu, biar nanti semester 7, 8 gitu ya, 6, 7, 8 teman-teman yang mau MBKM, yang mau mengepakkan sayapnya keluar gitu ya, itu bisa banget untuk keluar dari kampus Unjaya. Jadi nggak orang bilang jago kandang, tapi juga di luar gitu. Oke. Berarti di psikologi Unjaya sendiri ada juga program MBKM-nya gitu, Pak? Ada. Nah, itu mungkin salah satu hal yang unggulan, mungkin bisa dicari sama mahasiswa gitu kan, Bu? Benar. Karena selain mempelajari tentang di ruang lingkup Unjaya sendiri, bisa mempelajari di luar lingkup Unjaya. Unjaya, betul sekali. Karena kan memang program Mas Menteri ya, Mas ya. Program Mas Menteri yang memang membuat mahasiswa itu kalau bisa tidak hanya pinter di bidangnya saja, tapi kalau bisa semuanya. Kita kan nggak ngerti ya, besok kita akan jadi apa, kita nggak tahu. Mungkin kita punya planning gitu, tapi kita nggak tahu semuanya. Apakah planning kita akan terencana atau tidak gitu ya. Tapi program Mas Menteri ini cukup sangat, kalau menurut saya pribadi ya, walaupun di tingkat prodi itu kita mumet sekali bikin kurikulumnya gitu ya. Itu saya sekalian curhat buat teman-teman nih. Itu memang mumet sekali, cuman kalau kita mau mengambil hikmahnya, itu jadinya teman-teman itu apa ya istilahnya, keluarnya dari perguruan tinggi tidak hanya fokus ke satu bidang, tapi mereka paham di beberapa bidang. Banyak ya, kalau sekarang itu psikologi ada kolaborasi dengan ekonomi misalnya. Ada yang namanya psikologi ekonomi gitu ya, sama hukum. Oh, kita sudah pahami ada yang namanya psikologi forensik gitu. Jadi cukup luas untuk mau di bidang kerjanya. Oke, gitu, jadi prospek kerjanya juga luas untuk psikologi ya, Bu ya. Gitu. Jadi di Unjaya ini untuk prodi psikologinya bisa dibilang bukan prodi psikologi kaleng-kaleng ya, Bu ya. Enggak, dosennya aja enggak kaleng-kaleng. Apalagi mahasiswanya kayak Mas Fauzul ini ya, keren sekali. Gimana, Mas? Oke. Jadi Bu, ini udah mengetahui tadi kita tentang psikologi dan psikologi yang ada di Unjaya sendiri gitu, dan ada program unggulan psikologi militer. Mungkin teman-teman di luar sana, sahabat Amayani Muda dan sobat Fresh, ingin tahu visi misi dari prodi psikologi itu sendiri apa gitu? Oke. Kalau berbicara masalah visi misi, kalau visinya sendiri yaitu menjadi penyelenggara program studi psikologi yang unggul dan terdepan di tingkat nasional pada tahun 2037 ya, dalam keilmuan dan pelayanan psikologi dengan kajian psikologi militer sebagai keunggulan, dan serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Itu adalah visi kita. Kalau misi kita itu ada 6 pilar, di mana memang ada pendidikan, penelitian, pengabdian, terus ada kerjasama, dan juga ada tata pamong gitu ya. Itu adalah misi kita, di mana harapannya dari
3 pilar perguruan tinggi plus ditambah 3-nya lagi itu yang tadi kerjasama, terus good governance gitu, terus sama satunya apalagi itu tadi punya ada 6 pilar itu. Semuanya itu kita harapkan misi atau visi kita itu tertuang dalam setiap misi itu. Itu harapan kami gitu ya. Intinya prodi psikologi kalau mau ditanya visinya apa, keluar dari sini kita berharap bahwa teman-teman itu tidak hanya pandai secara kajian teoritis gitu, tapi juga pelayanan psikologi dan ada keunggulannya, ciri khasnya yaitu militernya, itu keunggulan kajian psikologi militer. Jadi bukan hanya akademiknya saja yang dipelajari, tapi juga pelayanannya, praktisinya gitu. Praktisinya yang kita harapkan. Dan tadi juga Ibu menjelaskan bahwa ada satu hal yang menarik ini Bu, nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani gitu. Itu juga ditanamkan kepada mahasiswa di sini. Betul sekali. Akan ditanamkan gitu ya. Kalau di PES sendiri gitu ya, PES sendiri itu ada program keunggulan namanya karakter dan karir. Gitu ya, karakter dan karir mungkin teman-teman yang di semester 7 ya, semester 7 atau semester 6 itu juga sudah dapat, ataupun semester 4 yang mengambil kelas karir juga sudah dapat. Itu adalah program keunggulan PES di mana memang keunggulan Ahmad Yani-nya itu selain kalau teman-teman yang 2021-20 mungkin tahu ada yang namanya NKJA, yang kejuangan Jenderal Ahmad Yani di PMP kan dapat gitu ya. Nah, dapat. Kemudian ketika masuk di PES sendiri juga dapat di semester 1 dan semester 6. Itu program keunggulan kita. Iya. Jadi itu sangat luar biasa ya. Jadi selain kita mempelajari akademik, jadi kita mempelajari juga nilai-nilai kejuangan gitu. Jadi ketika kita turun ke lapangan nanti Bu, ketika sudah menyandang sarjana psikologi gitu Bu, benar itu sarjana psikologi SPSI. Ya, jadi kita tetap ada kontrolnya gitu. Jadi lulusan psikologi Unja ya, bukan lulusan yang sembarangan gitu. Dan tadi Ibu juga menyinggung ada salah satunya program studi unggulan ya mata ajar unggulan yaitu psikologi militer. Ya. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi Bu apa aja yang dipelajari di psikologi itu Bu? Mungkin Ahmad Yani muda kepo nih Bu pastinya. Nah psikologi militer. Jadi kalau di prodi psikologi sendiri ada tiga psikologi gitu ya, kita dapat psikologi militer khususnya keunggulan prodi. Yang pertama itu ada yang namanya psikologi militer. Psikologi militer sendiri bahas kita lagi fokus ke AD-nya, bagaimana daratnya gitu ya. Bagaimana operasi psikologi untuk di angkatan darat. Itu kita akan fokus ke situ. Kemudian otomatis tadi pembahasannya itu ya terkait proses mental manusia gitu. Kemudian yang kedua atau di semester lanjutan kita akan bahas terkait psikologi kemaritiman. Gitu ya. Jadi bagaimana proses mental perilaku para AL gitu ya, pada angkatan laut. Nah, fokusnya ke maritim dan laut. Kemudian yang proses selanjutnya atau studi selanjutnya nanti di semester kalau saat itu di semester 7 ya, semester 7 di semester 6. Di semester 6 itu ada psikologi kedirgantaraan. Nah, itu fokus ke AU-nya. Jadi semua 3 matra itu akan dapat. Kita akan bahas terkait bagaimana proses mentalnya, bagaimana perilaku dari para TNI AD, AL maupun AU. Itu yang akan kita bahas. Jadi bagaimana perkembangan mentalnya, bagaimana perkembangan sosialnya gitu ya, bagaimana kepribadian dari para TNI tersebut gitu ya. Kemudian ada yang namanya pasukan-pasukan khusus di sana. Bagaimana cara melakukan psikotesnya. Gitu. Kebetulan ya Mas ya. Jadi dosen kami yang mengajar di 3 mata kuliah tadi itu didampingi dengan 3 organisasi juga, yaitu ada organisasi AD, kita biasanya itu kerjasama dengan Akmil, Akademi Militer, dan di Magelang itu biasa mengisi untuk di program yang psikologi militer. Kemudian nanti di AL yang tadinya psikologi kemaritiman itu kita kerjasama dengan Divisi AL, Dinas Psikologi Angkatan Laut, itu kita kerjasama dan nanti akan ada tim teaching di situ. Tim teaching antara dosen kami dan juga dari TNI AL. Jadi sama-sama memberikan materi. Gitu. Kemudian nanti yang selanjutnya itu kedirgantaraan. Kedirgantaraan ini sendiri kita biasanya itu kerjasama dengan AAU yang di Jogja.
gitu. Jadi semua dosen kami berkolaborasi dengan para praktisi di TNI. Jadi mahasiswa nggak melulu lu lagi gitu kan, dosennya itu lagi. Nggak bosan-bosan gitu. Iya, nggak bosan. Tapi ada dosen dari lain, dari matra lain, artinya dari organisasi lain gitu ya. Jadi biar teman-teman juga ngeliat, wah ada tentara-tentaranya gitu kan. Jadi juga mereka bisa mempelajari praktisnya di lapangan seperti apa. Karena kan dosen-dosen kita ini mungkin paham terkait akademiknya, teorinya gitu ya. Tapi kalau untuk praktek ya kita membutuhkan orang yang di lapangan. Gitu. Jadi selain dosennya emang udah unggul di Unjaya, jadi menghadirkan langsung dosen-dosen yang emang berkecimpung di bidangnya seperti tadi dari TNI gitu. Benar, betul sekali Mas Fauzul. Jadi begitu ya Sobat Fest. Ya ini lagi Bu, Sobat Fest pasti kepo ini. Dengan keunggulan yang ada, pasti tadi secara akademik udah kita ketahui gimana unggulnya prodi psikologi di Unjaya ini. Ini ada nggak tawaran fasilitas apa yang ditawarkan kepada Sobat Fest dan Amayani Muda? Gitu. Siap, terima kasih Mas Fauzul. Yang pertama adalah memang otomatis kita ada namanya lab gitu ya, psikologi. Kalau nggak ada lab itu sama aja nggak usah bangun deh prodi psikologi gitu ya. Harus nggak bisa jalan gitu. Nggak bisa. Karena apa? Mahasiswa kita itu harus dibekali dengan yang namanya alat tes psikologi gitu ya. Sekalipun memang mereka harus wajib ada 2 dasar yang harus mereka tanamkan, yaitu observasi dan wawancara. Jadi kita punya lab ya, lab observasi di mana itu ada kaca one mirror gitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di mungkin ruangan investigasi, gitu. Nah itu prodi psikologi juga punya seperti itu. Tapi mungkin kalau di dalam ruangan yang biasa buat investigasi itu, kalau itu mungkin di kepolisian agak kecil, kita agak besar. Kenapa? Karena untuk menampung mahasiswa kita yang mungkin kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang gitu ya di dalam ruangan itu untuk bisa berdiskusi. Nanti ada yang mengamati di bagian belakangnya. Gitu. Pokoknya kalau teman-teman pernah membayangkan ruang investigasi, nah kayak begitulah salah satu ruang dari lab psikologi. Gitu. Mungkin teman-teman juga pernah nonton film-film action dan lain sebagainya kan, di situ biasa ada juga kan Bu. Ya betul sekali. Proses wawancara dari kepolisian. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua ada yang namanya lab individual. Kita punya lab individual, itu fungsinya untuk apa? Untuk mahasiswa itu bisa praktek konseling di situ. Mahasiswa juga bisa praktek asesmen bakat anak dan dewasa. Karena biasanya itu anak-anak itu kan agak sulit ya kalau kita mau melakukan tes gitu ya. Jadi butuh space atau butuh ruangan yang memang mahasiswa atau anak-anak itu nyaman gitu. Begitu juga ada yang namanya proses konseling. Gak bisa kita konseling itu misalnya saya sama Mas Fauzul di sini, nanti ada lagi orang itu kan nggak bisa. Nanti masalah saya atau masalah Mas Fauzul diketahui oleh orang lain. Nah sedangkan orang psikologi itu selalu menjaga yang namanya informed consent. Kita harus punya kerahasiaan, menjaga kerahasiaan. Rahasia klien gitu. Rahasia klien itu lab yang kita miliki. Terus ada juga lab klasikal. Klasikal itu adalah lab untuk full. Artinya full itu kita tes klasikal di situ. Jadi banyak orang kita tes di situ karena gini, tes psikologi itu ada yang tes individual dan juga tes klasikal. Tes klasikal kalau teman-teman pernah melamar kerja mungkin, nah kan banyak orang tuh. Nah itu contohnya tes klasikal kayak begitu. Dan prodi psikologi juga punya fasilitas yang namanya alat tes psikologi. Alat tes psikologi ini memang kita berikan untuk praktikum mahasiswa. Gitu. Ada yang namanya mungkin pernah dengar ya alat tes ini, alat tes WISE gitu ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Sobat Fest ya, Sobat Fest sama Ahmad Yani Muda itu apa sih, kok ada namanya BINE, kok ada yang namanya WISE. Masuk aja di prodi psikologi Jaya, nanti kita akan bertemu dengan namanya alat tes yang tersebut. Ada alat tes TAT gitu ya, ada tes ROSA gitu. Mungkin tidak kita berikan semuanya untuk praktikum, tapi kita mengenalkan mereka gitu kan, minimal kenal biar sayang gitu ya sama alat tesnya. Kenal maka sayang ya Bu. Iya benar. Jadi dikenalkan
mengamalkan dan juga ada beberapa yang memang dipraktekkan gitu teman-teman. Jadi bagi Amayani muda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai alat-alat psikologi, gabung bersama kami di Prodi Psikologi Unjaya. Siap, Ya, betul gitu. sekali. Nah gitu Bu, tadi udah menjelaskan lebih sedikit tidaknya terkait prodi psikologi itu sendiri dan keunggulan-keunggulannya dan fasilitas yang disediakan juga sangat menarik gitu Bu. Nah tentunya kan pasti ada sistem pembelajarannya itu. Nah bagaimana itu sistem pembelajarannya di psikologi Unjaya sendiri itu? Oke. Sistem pembelajaran. Jadi kita itu ada yang namanya SKS ya. SKS di prodi psikologi itu kalau yang paling banyak 3 SKS. Gitu ya, 3 SKS, sisanya 2 SKS. Ada juga yang praktikum. Praktikum itu hitungannya beda lagi gitu. Artinya teman-teman masuk kuliah teori gitu. Ada yang memang 2 SKS masuk 14 kali pertemuan, ada yang 21 kali pertemuan, ada yang 28 kali pertemuan gitu ya. Kemudian untuk beberapa tahun belakang, artinya 2 tahun ke belakang gitu ya, itu kita daringnya masih daring, kita menggunakan LMS dari atau pembelajaran sistem itu dari Unjaya sendiri. Jadi kebetulan Unjaya punya LMS sendiri gitu ya, punya e-learning sendiri ya, disebut dengan e-learning Fest Unjaya gitu. Itu kita punya sendiri. Kemudian juga untuk saat ini kita ada beberapa dosen tetap di prodi psikologi, itu ada sekitar 7 dosen tetap di prodi psikologi. Sisanya adalah memang kita meminta bantuan untuk di prodi-prodi yang lain gitu yang mengajar. Kemudian juga ada dosen-dosen tamu berapa begitu. Dan terkait metode pembelajarannya kita active learning gitu ya. Artinya apa? Mahasiswa lah yang diminta untuk aktif gitu. Dosen memberikan pembelajaran, dosen memberikan materi gitu, tapi harapannya adalah dosen yang mahasiswa yang aktif bertanya gitu. Tapi kembali lagi gitu ya, setiap angkatan itu punya ciri khas yang masing-masing gitu ya, ciri khasnya masing-masing. Ada yang memang active learning itu bisa kita lakukan sepenuhnya gitu ya, ada memang yang kita mix and mix gitu. Ada yang kayaknya angkatan ini lebih cocok untuk diskusi. Mungkin bisa dikasih contoh Ibu gimana yang sepengalaman Ibu yang terjadi gitu. Jadi gini, kalau saya kan baru-baru ini ngajar pendidikan karir gitu ya, pendidikan karir. Salah satu contoh adalah ada namanya materi kita coba bikinnya itu wawancara kerja gitu ya. Wawancara kerja di mana kita meminta, saya sebagai dosen pengampu, saya meminta untuk rekan-rekan itu kita face to face untuk wawancara, interview gitu. Kebetulan tadi saya sebutkan bahwa saya juga praktisi gitu ya. Beberapa kali diminta ya simak tumpang les yang malam tunggu panggilan gitu. Jadi beberapa kali diminta bantu untuk melakukan wawancara di beberapa perusahaan. Ilmu praktik itulah yang praktisi itulah yang saya terapkan di pembelajaran saya gitu ya. Kemudian ada mahasiswa yang face to face kita interview one on one, ada juga yang panel interview. Itu salah satunya. Jadi biar nggak bosan. Ada juga kita untuk mengelola stres gitu ya. Kalau saya di mata kuliah pendidikan karir itu biar tidak mahasiswa yang tidak bosan gitu ya. Ada yang namanya kita pengelolaan emosi. Dengan apa? Memutar musik relaksasi gitu ya, musik relaksasi gitu. Kemudian ada juga yang kita mau gimana sih caranya biar cepat mengetahui saya ini pribadi yang kayak gimana. Jadi bukan berarti nanti semua mahasiswa datang ke dosennya terus dosennya kamu kayak gini, bukan. Tapi kita berharap itu di prodi psikologi itu bahwa mahasiswa itu ketika lulus bisa melakukan profil itu sendiri. Ada alat yang kita gunakan, yang saya gunakan itu namanya point of view. Itu sudah sering digunakan untuk orang-orang manajemen atau di luar prodi gitu ya. Sering gunakan point of view itu untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mengenali klien kita. Jadi kalau misalnya saya konseling gitu ya, saya biasa menggunakan point of view biar apa? Biar tahu kartu mana sih yang dipilih ala-ala Mama Loren, kartu, tapi itu memang ada maknanya. Kenapa seseorang memilih kartu itu? Kenapa seseorang memilih kartu ini? Nah, itu pun di pendidikan karir pun yang saya berikan. Jadi milih kartu ini, kartu selanjutnya apa? Jadi mahasiswa melek gitu, karena gini, usia Mas Fauzul ini kan pengen kepo ya sama who I am gitu kan, mencari jati diri siapa sih saya gitu. Tapi mungkin
agak malu untuk Iya. bertanya gitu ya. Nah, saya lakukan dengan coba kartu itu kamu pilih yang mana. Oh, tipenya yang kayak gini, tipenya yang kayak gini, kayak gini. Jadi bikin mahasiswa itu tidak hanya diberikan teori aja. Kalau saya penjelasan apa sih yang dimaksud dengan wawancara kerja gitu ya, ngomongin itu aja pasti bikin pusing gitu ya, karena tidak ada prakteknya, tidak bisa membayangkan. Karena gini, setiap orang itu punya keterampilan yang namanya keterampilan abstraksi gitu ya, ada yang namanya keterampilan dia mendengarkan, ada yang namanya keterampilan dia melihat gitu ya. Ada orang yang punya keterampilan abstraksi bagus, ketika saya ngomong dia bisa mengabstraksikan gitu ya, oh kayak gini gitu. Tapi ada yang perlu contoh konkret gitu. Karena setiap orang cara belajarnya beda-beda gitu. Betul sekali gitu. Kalau saya nggak bisa kalau belajar itu dalam keadaan hanya mendengar aja ya, audio. nggak bisa saya, karena saya bukan tipe auditori, saya tipe yang visual kinestetik, jadi harus melihat dan melakukan gitu. Jadi butuh contoh nyata gitu. Benar sekali. Jadi di psikologi gitu sistem pembelajarannya, setelah mendalami materi kita juga langsung mempraktekkan gitu. Jadi ilmunya itu lebih mudah melekat gitu Bu ya. Benar sekali. Sip, begitu Mas Fauzul. Oke Bu, jadi tadi Ibu juga menjelaskan bahwa ada kayak proses mengenal diri sendiri gitu. Jadi ada bimbingan terhadap mahasiswanya juga nggak Bu di situ? Ada. Gini, orang-orang psikologi yang pertama perlu kita lihat adalah mereka tidak bisa langsung mengambil klien, nggak boleh. Jadi tadi saya sebutkan satu mata kuliah praktikum ya. Jadi sistemnya itu ini. Sebelum UTS misalnya, sebelum UTS itu mahasiswa diajak untuk self assessment ataupun partnership assessment. Artinya apa? Dengan teman satu kelas. Jadi misalnya saya kelas A nih sama Mas Fauzul gitu ya. Saya dan Mas Fauzul nanti sama-sama kita ngambil data. Mas Fauzul nanti kasih saya tes, saya kasih Mas Fauzul tes. Saya analisis Mas Fauzul hasil analisis saya. Kemudian kita saling kasih feedback. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang atau orang psikologi itu perlu paham siapa dia dulu, bagaimana emosinya, dia emosi itu ketika kapan gitu ya, dia dalam posisi nggak nyaman itu ketika kapan gitu. Dia perlu tahu dulu kondisi dirinya sendiri, baru nanti setelah UTS itu ada yang namanya kita minta tolong klien atau subjek. Mungkin nanti di prodi-prodi yang lain kita sering boleh dong jadi subjek saya gitu. Nah itu kenapa? Jadi setelah mereka paham dulu dengan dirinya, mereka dibolehkan untuk mengambil subjek dari luar untuk dianalisis. Analisis subjek. Benar. Jadi mereka harus paham dulu siapa diri mereka. Begitu. Jadi sangat menarik sekali ya prodi psikologi di Unjaya ini. Jadi kita selain mempelajari teori dan memahami karakter dan mental orang, juga kita memahami diri kita sendiri gitu ya Ibu. Iya benar, karena paling sulit kan memahami diri sendiri. Iya, menerima keadaan diri sendiri itu paling sulit, benar nggak Mas Fauzul? Iya. Semakin maraknya kondisi-kondisi mental health dan lain sebagainya di sekarang ini. Kita perlu menyadari, kita perlu paham, perlu terbuka bahwa kita ini orang yang mudah marah, misalnya kita ini orang yang mudah tersinggung. Terima aja dulu gitu kan, karena paling sulit adalah menerima. Benar nggak? Benar. Oke. Jadi ini saya yakin Sobat Fest dan Amayani Muda sudah sangat kepo banget ini dan pasti tertarik ini. Selain tadi fokus studinya di psikologi militer, ada fokus studi lain nggak Bu untuk mahasiswa akhir itu? Ada Bu? Bisa jelasin? Mahasiswa akhir. Jadi gini, namanya mahasiswa akhir itu kan berarti mereka sudah punya concern, concern ada ilmunya. Sudah mau kemana konsentrasinya gitu. Di prodi psikologi khususnya memang S1 gitu ya, belum ada yang namanya penjurusan. Belum. Gitu. Jadi kalau di S1 psikologi itu memang ketika lulus spesi dengan dia umum. Jadi dia bisa mengambil, dia bisa kerja di mana saja. Gitu ya. Nanti kalau misalnya saya pengen fokus jadi psikolog sekolah misalnya, nanti dia akan ngambil magister profesi atau dia ngambil profesi yang memang jadi psikolog sekolah. Atau saya pengen jadi seorang psikolog klinis misalnya yang bekerja di rumah sakit misalnya menangani persoalan klinis misalnya skizofrenia gitu. Itu berarti dia harus mengambil psikolog klinis nantinya.
Jadi di program studi S1 ini memang tidak ada yang namanya kuliah konsentrasi. Konsentrasi belum ada gitu ya? Iya, belum ada. Cuman kalau misalnya mahasiswanya sudah tertarik, kita arahkan untuk yang namanya pelatihan kompetensi, uji kompetensi. Dan itu memang disediakan oleh HIMSI. Kita ada yang namanya Himpunan Psikologi Indonesia. Mahasiswa yang lulus gitu ya, terrecord harus mengurus kartu anggotanya. Kartu anggotanya biar apa? Biar dinaungi kalau terjadi suatu ketika terjadi apa-apa kan dia di bawah HIMSI, Ikatan Himpunan Psikologi Indonesia. Begitu. Oke, Bu. Luar biasa sekali psikologi Unja ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana prodi psikologi yang ada di sini dan fasilitas serta pembelajarannya di sini bagaimana. Saya yakin Amayani muda di luar sana sudah sangat tertarik ini, Bu. Ya, ini kalau Amayani muda bertanya bagaimana cara mendaftar di psikologi Unjaya gitu. Ini bagaimana, Bu? Nah, terima kasih Mas Fauzul. Bisa melalui PMB Unjaya gitu ya, PMB Unjaya. Namun kenapa harus melalui PMB Unjaya? Saran saya kenapa? Karena yang pertama adalah di sana ada yang namanya beasiswa juga. Teman-teman bisa nyari nih beasiswa apa yang mau ikuti. Gitu kan? Ada yang namanya KBAD. Kalau teman-teman mau lulus tanpa tes dan sebagainya atau ada UTBK gitu ya, PMDK gitu ya, PMDK gitu bisa ikuti itu. Bisa ikuti itu teman-teman tanpa adanya istilahnya tanpa adanya tes, teman-teman juga dapat potongan 5 juta sampai 5 juta. Gitu. Luar biasa. Itu yang bisa dapatkan. Terus kalau 2 tahun terakhir ini alhamdulillah kita dapat KIP gitu ya. KIP jadi teman-teman masuk di sini bebas biaya kuliah. Dapat living cost juga ya kalau nggak salah. Nanti bisa testimoni sama anak-anak ini deh. Anak-anak KIP. Anak KIP. Jadi biar ngerti dia dapat apa saja di sini. Jadi kan bisa nambah program dari BEM gitu kan. Nah, jadi memang banyak sekali cara untuk mendaftar di Unjaya. Jadi segera daftarkan dirimu dan dapat potongan sebesar-besarnya. Jadi itu ya tadi sudah disebutkan, daftar saja di link yang sudah disebutkan. Nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Langsung saja Amayani muda klik linknya jika ingin mendaftar di sini. Ada banyak tawaran prodi di sini, terutama yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Dian, yaitu prodi psikologi dengan berbagai macam keunggulannya gitu. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Fest dan Amayani muda di luar sana, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fauzul. Untuk Sobat Fest dan Ahmad Yani muda di luar sana, segera bergabung bersama kami, mumpung masih waktunya untuk mendaftar gitu ya. Nanti akan bertemu dengan dosen-dosen muda milenial dan punya wawasan yang intelektual. Dan kita sama-sama berjuang di sini menjadi pemuda yang lebih sukses lagi. Gitu Mas. Ya, Ibu, terima kasih Pak. Jadi Amayani muda bergabung bersama kami. Sekarang sudah kenal, pasti sudah tertarik masuk ini, dan jangan lupa tetap ikuti program yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan jangan lupa juga ikuti media sosial kami baik Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk mendaftar di Unjaya, jangan lupa klik link yang kami sediakan di deskripsi nantinya gitu. Itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih Sobat Fest dan Amayani muda dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, jaga iman, jaga tubuh, dan tetap jaga kesehatan. Semangat selalu dimanapun Anda berada. Sekian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.